Sihir mungkin pakai boneka, pakai rambutnya seseorang, pakai foto. Sekarang lewat medsos sudah bisa, ya. Lewat WA, lewat Facebook dan sebagainya itu bisa. Jadi karena bangsa jin itu juga seperti manusia berkembang, ya. Manusia berkembang di dunia informatika digital. Mereka juga berkembang. Mungkin saya kasih mukadimah dulu ya, karena ini berkaitan dengan ruqyah. Kalau berkaitan dengan ruqyah tidak akan terlepas dari pertama hal yang gaib, ya Pak ya. Pertama dengan hal yang gaib, kemudian berkaitan juga dengan makhluk yang namanya jin. Ini saya mungkin boleh nanti dipotong ya, jadi supaya karena saya jam 11:30 harus selesai. Saya masih ada acara di Surabaya. Pertama, hati-hati dengan kita memahami yang gaib. Dan ini semua agama, bukan Islam saja. Jadi kita tuh harus percaya kepada yang apa? Kepada yang gaib. Semua agama insya Allah seperti itu ya. Yang jadi masalah nanti seperti apa batasan-batasan yang gaib. Nah nanti berkaitan dengan yang gaib itu nanti ada peristiwa gaib, ya Pak ya. Ada makhluk gaib, kemudian ada alam gaib. Peristiwa gaib tentu kita harus percaya akan adanya hari kiamat, siksa kubur, alam mahsyar, akhirat, surga, neraka. Harus percaya enggak Pak? Kalau nggak percaya ya ateis. Ya, ini harus percaya. Karena bagaimana? Karena salah satu rukun iman adalah percaya kepada hari akhir. Nanti kita ada surga dan neraka. Enak sekali kalau seandainya nggak ada hari pembalasan ya. Orang yang jahat, orang yang membunuh, orang yang korupsi, orang yang jadi pelakor dan sebagainya, perselingkuhan, nggak ada azabnya, itu nggak masuk akal. Jadi nanti di akhirat mesti akan ada pembalasan, ada azab dan ada jasa. Jadi surga, neraka dan sebagainya ya kita harus percaya. Itu masalah peristiwa gaib. Kemudian juga ada alam gaib. Alam gaib bagaimana? Karena definisi daripada gaib itu maghoba anna. Jadi ya yang tidak bisa kita indra, tidak bisa kita logikakan, itu namanya gaib. Caranya bagaimana? Ya dengan iman, ya, dengan kita mengimani bahwa peristiwa gaib, alam gaib, makhluk gaib itu hanya bisa dipercayai dengan iman, walaupun bisa dibantu dengan logika, gitu ya. Nah, karena ini iman, maka dengan iman maka tipis-tipis perbedaannya antara syirik dan tauhid, antara sunnah dan bid'ah, antara yang benar dan yang salah, tipis-tipis. Maka yang harus kita ingat-ingat ya pola-polanya atau rumus-rumusnya. Jadi misalnya contohnya masalah gaib ini normalnya manusia itu bisa melihat makhluk gaib nggak? Normalnya. Ini kan kita di alam nyata ya. Ada juga makhluk-makhluk di alam gaib. Ya misalnya jin gitu ya, malaikat itu di alam gaib. Jadi sudah ada portal. Ini alam gaib, ini alam nyata. Dan ini sudah built-in build-up ya. Sudah memang dibuat sistem oleh Allah agar ada batas gitu ya. Nah, ketika seseorang yang bisa melihat alam gaib atau melihat makhluk gaib, ini justru bermasalah. Kenapa? Karena di Quran disebutkan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawun. Sesungguhnya manusia itu tidak bisa melihat bangsa jin ya. Tapi bangsa jin nanti bisa melihat kita dari satu tempat. Ini rumus ya.
Ini rumus dari sisi ilmu. Sekarang pakai logika aja lah. Kita yang bodoh-bodohan gitu ya, yang bodoh. Kalau kita ini semuanya dibuka portalnya ya, setiap yang kita ini bisa melihat bangsa jin, enak nggak? Sangat tidak enak ya. Ada teman-teman saya yang indigo itu melihat harimau, melihat ular, melihat pocong, melihat genderuwo dan sebagainya. Ini tentu sangat tidak enak. Jadi kita tidak bisa melihat itu, sudah dibuat sistem oleh Allah. Nah ini nggak usah diutak-atik ya. Jadi normal kita tidak bisa melihat melihat makhluk gaib. Itu yang normalnya ya. Nah, ini rumus. Kemudian juga yang lain, rumusnya ada manusia, ada jin. Kalau kita lihat di Al-Quran ya seringkali disandingkan kata-kata jin sama kata-kata manusia. Contohnya apa? Wa ma khalaqtul jinna, gimana? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, sudah pernah dengar kan? Sesungguhnya aku menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada. Disandingkan ya. Ada lagi, walaqad darokna li jahannama katsirun minal jinni wal insi. Sesungguhnya telah kami siapkan neraka yang bahan bakarnya dari bangsa jin dan bangsa manusia. Tadi disebutkan jin dulu ya. Ada lagi, ya ma'syaral jinni wal insi ini statotum antan fudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, jin. Nah, ini tadi contohnya kayak gitu. Kemudian antara manusia dan jin ini tidak boleh ada kerjasama, ya. Tidak boleh ada kerjasama. Ya, biarinlah mereka kita adalah kita. Nanti bisa dilihat di surat Al-Jin ayat 6, kemudian di surat Saba ayat 40, 41, 42, di surat Al-Imran, di surat Ali Imran. Jadi ada 3 surat bahwa ini tidak boleh kita ada kerjasama dengan bangsa jin. Ini mungkin begitu dulu ya, karena saya juga agak puyeng kemarin habis muter. Silakan kalau ada pertanyaan atau sharing dan sebagainya. Ini topik kita adalah membahas masalah hal yang gaib atau dengan dunia alamul jin atau masalah jin. Nanti setelah ini kita upgrade, mungkin ada pertanyaan, bisakah manusia itu dimasuki oleh bangsa jin? Ya, kita nanti ada dalil-dalilnya. Terus kalau sudah masuk, apa gejala-gejalanya? Apa efeknya? Apa ada penyakit medis, ada non medis? Nanti kita bahas. Mungkin sementara itu silakan kalau yang mendahului untuk bertanya atau sharing dan sebagainya, karena nanti saya ungkap dengan beberapa kali kita pengalaman lapangan ya, ada kasus begini, ini tentu yang bikin kita miris ya. Sekarang banyak kasus-kasus gangguan jin lewat handphone ya. Mungkin yang punya anak, yang punya cucu, ini kita harus waspada ya, waspada siaga 1. Mungkin monggo Pak, silakan yang mendahului. Monggo, ada yang mungkin bertanya? Oke. Oh iya, ini selalu pertanyaan ini selalu ada. Oke, jadi sebetulnya seharusnya lengkapnya tidak akan masuk surga orang yang minta kirukyah gitu Pak ya. Di antara 70 orang yang masuk surga tanpa hisab. Jadi ini sebetulnya bukan hukum ya, ini hanya dalil. Hanya ada salah satu hadis yang berbicara begini. Sekarang saya sebutkan ya, banyak sekali
di zaman Nabi sampai Nabi sendiri itu melakukan ruqyah, minta diruqyah dan diruqyah. Ya Pak ya. Pertama, Rasulullah pernah disantet, ya. Pernah disantet, pernah sihir oleh dukun Yahudi. Namanya Labid bin Asam sama putrinya. Jadi bapak dan putrinya ini berusaha menyantet Rasulullah dan itu berhasil. Ketika berhasil, ya namanya orang kena santet ya, akhirnya agak lindung Nabi. Nah, kemudian didatangi oleh Jibril. Jibril berkata, ya Nabi, istakoita, apakah kamu sakit? Kata Nabi, kola na'am. Kemudian akhirnya ditelusuri, dicari dulu buhul ya. Buhul itu media itu Pak. Jadi seseorang misalnya mau disantet ya. Jadi cara kerja santet itu begini, mungkin ada konflik atau ada benci si A sama B. Si A mau nyantet si B, kemudian si A ini ke dukun. Nah dukun baru dia mulai bekerja tentu bekerja sama dengan bangsa jin ya. Kemudian ada media itu kayak semacam apa ya, kayak transmisi itu. Ini bisa dikutak-atik tapi dia bisa merasa kesakitan. Itu namanya buhul, ya Pak ya? Namanya buhul. Nah Nabi ini kebetulan pernah dicuri rambutnya 7 lembar. Diambil 7 lembar terus diikatkan, kemudian bekerjalah proses menyantet itu. Nah, jadi Rasulullah juga sempat santet. Kemudian ketika tadi Jibril mengetahui bahwa itu disantet, dicari buhulnya itu. Ternyata buhulnya itu dijatuhkan di sumur. Setelah didapatkan, kemudian dibuka buhulnya itu ya, dibuka. Jadi salah satu malaikat di kepalanya Nabi, satunya lagi di kaki. Kemudian diterapi, disuwuk, diruqyah namanya. Gimana caranya? Dengan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Berapa ayat Pak? Al-Falaq sama Nas? 11 ya. Ketika dibacakan setiap ayat itu terbuka buhulnya, itu terbuka, akhirnya sembuh. Dalil pertama ya Pak ya. Dalil pertama. Kedua, suatu saat ada rombongan orang-orang sahabat-sahabat Nabi bepergian. Ini diceritakan di hadisnya juga sahih ya. Kemudian ketika mau bermalam, karena dulu gak ada hotel, gak ada penginapan dan sebagainya, akhirnya tidak diterima di perkampungan kebetulan perkampungan musyrik ya, di perkampungan musyrik, hanya non muslim. Nah ketika malam mulai gelap dan sebagainya, Roisul kaum, pimpinannya itu ya, pimpinan di daerah itu digigit binatang buas, diobati oleh rakyatnya, oleh umatnya, enggak sembuh. Terus akhirnya bertanya kepada rombongan itu, bertanya siapa yang bisa mengobati. Ternyata di antara mereka memang di zaman jahiliyah juga sudah sering mengobati. Akhirnya diobati, dibacakan Al-Fatihah, sembuh. Ya. Seketika juga itu sembuh, kemudian sampai diberi puluhan kambing. Nah, karena waktu itu masih bingung antara proses jahiliyah dengan Islam, akhirnya sahabat-sahabat jangan dulu ya, kita ini bener nggak ini ngobati ini gitu. Akhirnya menunggu Nabi, kemudian tanya sama Nabi, ya Rasul, tadi kita ada kejadian begini. Kemudian kita menyembuhkan mengobati orang itu, kemudian sembuh. Kata Nabi, mada takro, kemudian apa yang kamu mada ruqaita, apa yang kamu obatkan kepada dia. Dia bilang ruqaitu bi qiraati umul kitab. Kemudian yang meruqyah itu menjawab, saya membacakan umul kitab atau
atau surat Al-Fatihah. Apa jawaban Nabi? Jawaban Nabi begini Pak, la ba'sa. La ba'sa itu artinya enggak ada masalah. La ba'sa birruqa malam yakun fihi syirkun. Tidak ada masalah ruqyah kalian itu selama tidak ada kesyirikan. Paham ya Pak ya? Tadi kasus Nabi sihir, ini kasus sahabat meruqyah akhirnya sembuh. Bahkan Nabi ikut memakan apa yang dimasak itu yang di situ. Nah, ulama-ulama menggarisbawahi bahwa ya ini ruqyah itu tidak ada masalah selama tidak ada kesyirikan. Artinya tidak ada permintaan kepada bangsa jin, tidak minta dengan kodam dan lain sebagainya, itu enggak ada masalah. Kedua, ruqyah itu boleh pakai tarif. Karena tadi orang musyrik aja memberikan hadiah yang sebegitu banyak. Yang ketiga, ruqyah itu bisa untuk semua manusia. Jadi bukan hanya orang muslim aja ya. Sebagaimana rumah sakit, kedokteran, puskesmas, klinik, itu kan nggak ditanya agamamu apa, partaimu apa misalnya. Jadi pengobatannya ada aja. Itu Pak ya. Yang lain Aisyah, ya Rasulullah suka meriksa. Kemudian Nabi Muhammad punya cucu Hasan dan Husain. Itu seringkali dia memberi pembentengan kepada cucu-cucunya. Gimana bahasanya? Oi tukuma bikalimatit tama min kulli syaitan wahamatin wa min kulli ainin lamatin. Ya Allah, berikanlah perlindungan kepada dua cucuku ya, dari gangguan setan, dari binatang buas, dari ain, dari hasad dan sebagainya. Ada lagi banyak Pak ya. Nah ini jadi kita memahami hukum itu jangan sampai hanya dalil aja. Adapun yang tadi yang disebutkan itu ya, jadi ada yang ulama-ulama yang menafsirkan ruqyah yang syirik ya Pak ya, yang perdukunan maksudnya itu yang tidak. Atau itu nilai keutamaan tawakal. Jadi kalau misalnya kita sakit kemudian saya tawakal aja sama Allah, saya terima sakit ini sebagai kafaroh, sebagai penebus dosa dan sebagainya. Jadi dia lebih banyak tawakal, itu juga boleh. Ada yang menafsirkan seperti itu. Jelas ya Pak ya? Jadi kalau kita ketemu sama dalil Bu, jangan dalil terus dipegang, jangan ya. Karena dalil itu kan banyak ya. Nanti kalau kelihatan ada yang bertentangan, nanti ulama-ulama mentarji. Kalau dalam Muhammad itu tarji. Ini yang kuat mana? Atau dikumpulkan, ini yang kuat mana, itu yang jadikan dalil. Nanti jadinya hukumnya haram, apa sih sunnah, apa sih mubah, atau haram atau makruh. Nanti begitu. Insya Allah gitu Pak. Jelas ya? Oke. Yang lain? Monggo Pak, lebih bagus kita sharing ya. Karena saya juga tidak biasa ceramah-ceramah. Saya lebih banyak praktek di lapangan. Ada lagi yang lain? Mungkin ibu-ibu? Nanti tadi haramnya kerjasama antara manusia dengan jin ya, bisa dilihat ya Bu ya, di surat Al-Jin ayat 6, kemudian surat Saba ayat 41, 41, 42 insyaallah, terus surat Al-An'am 128. Ada lagi yang lain? G. Saya pernah mendengar ada istilah anak indigo. Anak indigo. Kok bisa dikatakan indigo itu gimana? Prosesnya atau bagaimana? Terus apakah betul-betul ada seperti itu? G. Jadi begini, indigo itu kan artinya kan terbuka ya, tadi portalnya itu kan. Jadi yang normal tadi kan orang tidak bisa melihat ya, tidak bisa lihat ya, jin kan. Ini terbuka, jadi kalau manusia bisa melihat bangsa jin, itu ada 3 kemungkinan, ya, 3 atau 4, saya ingatnya 3 ya. Pertama, dia ketempelan jin, artinya tubuhnya kemasukan
kemasukan jin. Sehingga ketika masukkan jin, dia terbuka portalnya, itu bisa kebuka. Dan itu biasanya macam-macam, level-level. Ada yang sampai melihat sempurna 100%. Misalnya genderuwo, misalnya kuntilanak, misalnya dan sebagainya itu ya. Itu pertama. Kemudian ada juga yang samar-samar, mungkin 50%, ada yang kadang-kadang kelebatan. Nah, ini di masyarakat orang yang menganggap bisa melihat itu atau indigo itu dianggap sebagai punya indera keenam atau punya kelebihan. Tapi sebetulnya itu 100% penyakit, ya, 100% penyakit. Maka dia harus ditimpa. Yang pertama tadi ketempelan ya, kemasukan. Nah nanti kemasukan itu macam-macam sebabnya. Bisa jadi di rumah itu ada jimat-jimat, ya. Bisa jadi di rumah itu ada jimat-jimat. Itu anak itu bisa ketempelan. Dan biasanya nggak usah anak. Yang kebanyakan itu biasanya yang psikisnya lemah gitu ya. Nah ini hati-hati, karena biasanya yang lemah-lemah itu adalah kaum wanita. Yang kena ketempelan itu kebanyakan kaum wanita. Itu pertama. Kedua, orang tersebut mempunyai khodam. Khodam ini tidak ada dalam istilah Islam, istilah syariah. Ini hanya buat-buatan aja. Apa itu khodam itu? Khodam itu perewangan atau pembantu. Jadi kalau kita kirim TKW, ya TKW ke Saudi kemana, di sana disebut khodimah. Khodimah artinya pembantu, gitu ya. Nah, tadi manusia yang bekerja dengan sebangsa jin, nanti bangsa jin ngirim khodam untuk bisa membantu proses perdukunannya. Jadi biasanya yang melihat begini adalah para dukun dan paranormal. Nah, yang harus kita waspadai, ada anak-anak kecil, sudah kecil sebelum balik, ya, sebelum balik dia bisa melihat. Itu ada dua kemungkinan. Pertama, titisan. Paham titisan Pak ya? Jadi bapak ibu atau kakek nenek atau ke atas itu turiyah dalam bahasa Arab. Kalau dia pernah ada kerjasama seperti itu, biasanya netes ke anak cucunya. Itu biasanya indikasinya sebelum balik. Tapi kalau memang ditelusuri tidak ada, coba dicek di rumah ada jimat-jimat enggak. Kalau ada jimat bisa jadi masuknya lewat jimat kayak gitu. Atau yang ketiga bisa jadi mungkin jalan-jalan ya ke pantai, jalan-jalan ke hutan dan sebagainya tidak dibentengi ya, itu bisa ketempelan tadi. Jadi gitu saja. Jadi gitu. Dan sebetulnya indigo itu tidak di mata saja. Kadang-kadang di perasaan. Perasaannya tajam. Kemarin malam di Palur itu ada alumni farmasi ya. Dia tajam. Dia kerjanya di rumah sakit. Ada yang masuk, wah ini kayaknya ini mati seminggu lagi. Ada lagi tajam, langsung feelingnya tuh itu tajam. Itu juga termasuk sebetulnya indigo kayak gitu lagi. Gitu saja kira-kira. Jadi termasuk yang di TV itu siapa itu? Yang non muslim itu ya, itu mesti nanti akan ada gangguan dia dalam hidup. Yang jelas itu yang di TV itu dia selalu dikasih obat penenang oleh psikiaternya karena dia nggak bisa tidur, terus emosinya juga tidur. Ada yang lain? Silakan Mbak. Nggak apa-apa kalau bertanya salah juga nggak apa-apa. Sing penting kira-kira sudah ada ilmu ya Pak ya. Oke Bu, moga Bu. Oke. Gimana Bu? Nggak kedengaran lagi ya? Dan buka kan, dibuka aja. Nah biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah ruqyah itu rasanya gini ya?
Setelah rukyah. Nggih. Oke, yang lain? Ada lagi? Lemes gitu kok, badan saya tuh kayak ringan semua gitu, Oh. Pak. Bukannya tambah enak, tambah sakit ya? Nggih, lemesnya itu ini terus sampai sekarang ini. Oh, sampai sekarang. Nggih. Dalam pikiran sampun masa bulanan, potong Surabaya bersih. Di mana Bu? Gresik? Nggih. Ustadz anu ya, Jawabi. Siapa? Yang Jamroni. yang pakai ciceknya gitu, rumahan apa itu? Ya. Nggak ingat saya, Pak. Sajamroni ya? Oh iya. Ya, ada lagi Bu? Gitu. Apakah ini nanti Bapak rupiah rasanya apa gitu lagi? Rasanya enak insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya langsung. Jadi begini Bu. Nanti kita mendiagnosa, ya Pak ya. Kita diagnosa dulu. Jangan langsung hebat. Kalau orang datang terus langsung kita bacakan Al-Quran, ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Atau kesurupan akhirnya ya. Nanti kita tidak boleh kesurupan, ya Bu ya. Ini rukyah kita tidak boleh kesurupan. Bisa. Oke. Apa Bu? Oh, Belakang aja minta antar. ya, jadi insya Allah nggak seperti itu Bu ya. Saya kenal baik. Saya sering kali nerapi yang dulu diterapi oleh Ustadz Jamil Gresik, karena memang beliau agak keras gitu. Jadi intinya begini Bu, kalau nanti jenengan ya, jenengan ini, oh saya ini banyak dosa atau pernah, kita semua ya Bu ya, saya sendiri banyak dosa. Kalau nggak merasa punya dosa, ini justru bermasalah kayaknya. Jadi hanya sulit Pak kita masuk 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, sulit kita ya. Itu kecuali sahabat Nabi semua itu kecuali. Jadi nanti kalau kita betul-betul Bu ya, kita minta sama Allah, kita ini banyak dosa, mungkin kita pernah melakukan kesyirikan, pernah kedukun, pernah maksiat, pernah macam-macam. Dengan anu seperti itu jinnya juga mau tobat. Jadi keluarnya nanti enak, keluarnya. Jadi saya hampir-hampir kalau merukyah itu Pak, saya tidak tahu itu dia keluhannya apa gitu. Enggak. Yang penting orang itu mau berubah, mau bertobat sama Allah, mau membersihkan dirinya, itu biasanya nanti keluarnya juga enak. Keluarnya enak, tidak seperti ini. Jadi biasanya setelah rukyah sama kita itu, alhamdulillah tidurnya nyenyak, yang susah-susah tidur. Kemudian juga lebih tenang, ibadahnya lebih bagus. Daya ingatnya itu biasanya meningkat tajam, ya Bu ya. Biasanya naruh kunci sepeda motor ribut di mana, iya kan gitu kan ya. Atau handphonenya sering ketinggalan gitu ya. Atau kacamata yang sudah tua-tua, di mana kacamata saya? Itu nanti insya Allah setelah rukyah daya ingatnya tajam. Makanya penyakit Alzheimer, ngerti penyakit Alzheimer Pak ya? Kepikunan itu sebetulnya juga ada intervensi setan. Ya. Orang-orang yang gampang lupa itu ada indikasi gangguan setan. Nanti dibuka di surat Al-Kahfi ya. Ketika Khidir, Nabi Musa sama asistennya mencari Khidir ya. Kan lewat ya, lupa. Apa bahasa Quran? Wa ma ansanihi ila setan. Yang bikin saya lupa itu adalah setan. Dan setelah saya praktek rukyah, itu luar biasa. Daya ingat kita tajam. Bahkan anak-anak yang hafalin Quran, Bu ya, yang anak-anak yang belajar Al-Quran, rukyah ini biasanya cepat hafalannya akhirnya. Biasanya cepat. Pernah di Surabaya tuh ada anak mahasiswi itu kalau ngapalin Quran 1 lembar dari pagi sampai sore. Setorannya sore. Setelah kita rukyah 3 kali, 2 jam dia setoran. Saya sebelum dirukyah itu kalau ke Ponorogo kehilangan dompet, ketinggalan pakaian gitu ya. Ke Kediri juga begitu, terus kemana-mana sering sekali. Ini alhamdulillah selama saya keluyuran ini minim sekali dan
hampir-hampir gak ada yang kehilangan. Kesel. Ya, Setannya kesel. Iya. Monggo yang lain, Bu. Ini yang penting ilmunya dulu ya, Bu ya. Ilmunya dulu yang banyak. Ya, kalau masalah kesembuhan insya Allah gampang. Nanti kita kasih caranya meruqyah mandiri, terus nanti ruqyah. Nanti luar biasa.